Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erniza, NIM 1886206047. Saya adalah mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar semester 6 di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan pendidikan dan problematika pendidikan dasar dengan dosen Bapak Dr. Ramdan Witarsa MPD. Baiklah, saya akan membahas tentang buku ini, yaitu Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia. Penulis oleh H.M. Hasbullah pada tahun 2015. Nah, di dalam buku ini terdapat 11 bab. Saya akan membahas pada bab 5, yaitu tentang implementasi kebijakan pendidikan. Di dalam implementasi kebijakan pendidikan membahas yang pertama, yaitu tentang sekitar implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu komponen dalam proses kebijakan. Melaksanakan kebijakan berarti melaksanakan pilihan yang telah ditentukan dari berbagai alternatif dalam perumusan dan perundangan yang berlaku. Didukung oleh personil yang profesional serta sarana dan prasarana yang tersedia. H.M. Hasbullah tahun 2015. Selanjutnya, tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, diperlukan kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberi dukungan bagi pelaksanaannya. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sarana itu sendiri, serta memberikan dampak atau hasil positif bagi pemecahan yang dihadapi. Masuk kepada yang kedua, yaitu langkah-langkah implementasi kebijakan pendidikan. Langkah-langkah yang ditempuh dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah yang pertama, penyiapan implementasi kebijakan pendidikan 0-6 bulan, termasuk kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan para pihak yang menjadi pelaksanaan kebijakan pendidikan, baik dari kalangan pemerintah atau birokrasi maupun masyarakat. Yang kedua, implementasi kebijakan pendidikan tanpa sanksi atau masa uji coba dengan jangka waktu 6-12 bulan dan disertai perbaikan atau penyempurnaan kebijakan apabila diperlukan. Yang ketiga, implementasi kebijakan pendidikan dengan sanksi dilakukan setelah uji coba selesai, disertai pengawasan dan pengendalian. Yang keempat, setelah dilakukan implementasi kebijakan pendidikan selama 3 tahun, dilakukan evaluasi kebijakan pendidikan. Masuk kepada yang ketiga, yaitu pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Terdapat 4 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini adalah salah satu pendekatan yang bersifat top-down, yang dikenal dalam teori-teori organisasi modern. Pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dievaluasi secara struktural. Pendekatan ini menekankan pentingnya komando dan supervisi menurut tahapan atau tingkatan dalam struktur masing-masing organisasi. Yang kedua, pendekatan prosedural dan manajerial. Pendekatan prosedural dan manajerial ini pada dasarnya dikembangkan untuk mengatasi kelemahan pendekatan struktural, di mana pendekatan ini tidak mementingkan penataan struktur-struktur birokrasi pelaksana yang cocok bagi implementasi program, melainkan dengan upaya mengembangkan
proses-proses dan prosedur-prosedur yang relevan. Yang ketiga, pendekatan perilaku. Pendekatan ini meletakkan dasar semua orientasi dari kegiatan implementasi kebijakan pada perilaku manusia pada pelaksana, bukan pada organisasinya, sebagaimana pendekatan struktural atau teknik manajemen, sebagaimana pendekatan prosedural dan manajerial. Keempat, pendekatan politik. Pendekatan ini lebih melihat pada faktor-faktor politik atau kekuasaan yang dapat melancar atau menghambat proses implementasi kebijakan. Selanjutnya yang keempat yaitu faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan yaitu yang pertama, kompleksitas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Semakin kompleks kebijakan yang dibuat, maka semakin lama atau rumit implementasinya. Yang kedua, tidak jelasnya rumusan kebijakan dan pemecahan masalah yang diajukan. Ketidakjelasan demikian dapat menjadikan penyebab aparat pelaksanaan ragu-ragu. Yang ketiga, faktor sumber potensial yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan. Tersedia tidaknya sumber potensial, baik yang bersifat manusia maupun yang non-manusia, dapat dipastikan akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Sebab bagaimanapun pelaksanaan kebijakan punya konsekuensi logis bagi penyediaan sumber-sumber potensial kebijakan. Yang keempat, keahlian pelaksanaan kebijakan. Semakin profesional pelaksanaan kebijakan, baik profesional yang bersifat teknis maupun manajerial, maka akan semakin baik pula implementasi kebijakan. Yang kelima, dukungan dari khalayak sasaran terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan, sebab kebijakan yang dilaksanakan melibatkan masyarakat banyak dengan berbagai karakteristiknya. Yang keenam, faktor-faktor efektivitas dan efisiensi birokrasi. Faktor ini sangat penting sebab tidak jarang masyarakat justru ingin memberikan dukungan terhadap kebijakan dapat merasa kesulitan hanya disebabkan tidak bagusnya birokrasi yang menjadi pendukungnya. Masyarakat sudah berkeinginan untuk mendukung, tapi mengalami kesulitan setelah berhubungan dengan birokrasi dan aparat. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yang kelima yaitu kendala dan perspektif keberhasilan implementasi. Kendala dalam implementasi kebijakan yaitu suatu keadaan dalam proses kebijakan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai. Untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan dapat dilihat dari dua perspektif yaitu 1. Melihat implementasi sebagai kepatuhan pemerintah daerah atau pemerintah pusat dan organisasi di atasnya. Yang kedua, melihat apa yang terjadi. Nah, itulah tadi pembahasan tentang implementasi kebijakan pendidikan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.